Salam, selamat pagi sedang jemaat dan kasih Tuhan, baik di gereja, di rumah, dan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKPB Jemaat Bukit Palma. Jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan lebih lanjut, dipersilakan menghubungi Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat. Ibadah pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Benyamin Edi Yulianto S.C. Teok. Saudara yang berulang tahun hari Minggu ini, Bapak Oscar Akulas dan Bapak Hisar Banjar Nahor. Warta untuk mendapat perhatian. Yang pertama, ibadah Minggu 15 Agustus 2021 pukul 7 WITA dilaksanakan secara online melalui video streaming di channel YouTube GKPB Bukit Palma. Ibadah sekolah minggu online 15 Agustus 2021 pukul 12 disiarkan melalui video streaming di channel YouTube GKPB Bukit Palma. Dimohon orang tua anak agar selalu menemani anak-anaknya dalam menyaksikan video ibadah tersebut. Yang ketiga, pindah gereja. Majelis GKPB Jemaat Bukit Palma telah mengeluarkan surat atestasi pindah nomor MJ GKPB B Palma /006/8/2021 kepada Ibu Widian Wahyu Cahyaning Putri, Kepala Keluarga, dan Diara Alicia Putri, anggota keluarga, ke Gereja Pentakosta di Indonesia Tabanan, terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2021. Yang keempat, bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin membawa persembahan ibadah minggu online, dipersilakan untuk membawa pada hari Sabtu pukul 8 sampai 16 WITA dan Minggu pukul 8 sampai 12 WITA di gereja. Yang berikutnya, telah tersedia buku Renungan Janji Hidup edisi bulan Juli-September 2021 sebanyak 12 buku dengan harga 15.000 per buku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa menghubungi sekretariat gereja. Sidang jemaat, kita akan mulai ibadah ini. Kita undang untuk bangkit berdiri. Baik, kita angkat pujian PKJ nomor 14 ayat 1. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita
Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Silahkan duduk kembali. Dan firman Tuhan yang mengawali kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b, demikian bunyinya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dan kita resapi lewat pujian PBA 62, Hati Sebagai Hamba. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh rasa syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan belas kasihan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini tidak ada alasan lain kami datang dan bersekutu dengan penuh kesadaran bahwa kami akan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sebelumnya kami mohon ampun akan dosa dan salah kami ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, saat ini kami letakkan di bawah tangan kasih-Mu. Tutur kata, pikiran, hati, dan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami dan terkhusus menyakiti hati Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang besar, ampunilah kami ya Tuhan. Dan berikan kami hati seperti hati-Mu yang mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami rindu bahwa dalam peribadahan ini kami diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama. Bukan oleh karena hikmat kami yang terbatas ini Tuhan,
melainkan Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami. Kami diberikan pengertian yang benar dan hikmat surgawi. Firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, menjadi tolak ukur kami dalam kami mengambil keputusan dan bersikap dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mohonkan perlindungan Tuhan sempurna untuk melindungi sepanjang peribadahan kami ini, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus di gereja ini dan di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga kami dari segala intimidasi, sehingga mencuri relasi yang terjalin antara kami dan Engkau ya Tuhan. Bapa, tahirkanlah kami, kuduskanlah kami dengan kuasa darah kudus-Mu, juga terhadap kuasa-kuasa jahat di udara. Dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami rindu untuk menerima lawatan Tuhan yang kudus dalam hadirat-Mu lewat persekutuan kecil kami ini. Dari awal sampai dengan pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan, dan kami diberkati. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang ada di gedung gereja, multimedia, tim musik, dan juga saya menyapa saudara-saudariku yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pagi ini Tuhan masih memberikan kita kesegaran, kesehatan, dan kekuatan. Dan itu adalah harta yang termahal saat ini yang kita terima dari Tuhan. Karena begitu rapuhnya benteng pertahanan manusia saat ini. Hari ini kita bisa melihat saudara kita tersenyum, besok bisa saja mereka bersedih karena orang yang dikasihinya harus pergi meninggalkan mereka. Tapi karena Tuhan masih melindungi kita, mengasihi kita, sampai dengan hari ini kita patut mensyukurinya lewat persekutuan ini. Jadi manfaatkanlah persekutuan ini, momen ini untuk sungguh-sungguh merasakan dan mengucap syukur lewat peribadahan ini. Bapak Ibu, pernahkah merasakan tertembak di tempat yang tepat? Tertembak di tempat yang tepat. Saya merasakan hal itu. Ada satu kali di mana saya mengerjakan sesuatu kegiatan yang besar. Kegiatan yang sukses.
Dan pada saat saya harus berbangga diri dengan pekerjaan itu, dengan kegiatan yang kita rancang dan sukses itu, pada saat itu justru Tuhan menjatuhkan saya. Justru Tuhan membunuh atau menembak tepat di sasaran di mana saya mengharapkan pujian, Tuhan mengabaikan itu. Tuhan tidak memberikan pujian itu. Ya memang secara langsung Tuhan tidak memberikan pujian lewat manusia pada saat itu. Dan pada saat itu saya berharap mendapatkan pujian dari manusia. Paling tidak penghargaan lah. Terima kasih Pak, Anda melakukan karya yang hebat. Spektakuler sekali pekerjaannya. Jika tanpa Anda pekerjaan ini tidak selesai. Bapak Ibu, saya tidak mendapatkan hal itu sama sekali. Dan saya mengambil waktu khusus dalam hati saya di antara kejengkelan, amarah juga, akhirnya Tuhan menyadarkan saya bahwa ketika kita mengharapkan pujian dari manusia, maka bukan Tuhan yang dimuliakan atas pekerjaan kita, tetapi ego kita yang ingin dihargai. Saya melihat kaitannya dengan Rasul Paulus yang dahulunya adalah Saulus, yang di masa kejayaannya bahkan ketika ia berkobar-kobar semangatnya untuk membinasakan murid Tuhan, untuk mencari di mana pengikut Kristus yang masih tersisa ini, sampai ia meminta surat kuasa untuk dibawa ke rumah-rumah ibadat dan mencari orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Pada akhirnya kebanggaannya, keinginannya untuk mendapatkan penghargaan, mungkin posisi di kerajaan, di kekaisaran, di pemerintahan, justru dihancurkan oleh Tuhan pada saat ia berjalan menuju ke Damsyik. Ia berjumpa dengan cahaya yang menyilaukan sampai akhirnya matanya buta, dan dalam cahaya itu terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu tentu berasal daripada Kristus yang merasakan bagaimana jemaatnya atau anak-anaknya teraniaya oleh sebab ulah seorang Saulus yang mencari hormat semu di hadapan manusia, dalam tanda kutip penguasa saat itu. Saulus dihancurkan, ditembak tepat sasaran. Di situ titik tolaknya ia menjadi Rasul Paulus. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ananias dan kebutaannya dipulihkan kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Saulus beralih menjadi seorang Paulus. Bukan lagi militansi Romawi, bukan lagi militansi Yahudi, bukan lagi militansi penguasa dunia saat itu, tetapi menjadi militansi Allah. Ia dengan sukacita dan merdeka memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Karena ia mengejar hormat Allah. Ia mengejar kemuliaan mahkota yang Allah sediakan, bukan hormat manusia. Bapak Ibu, kalau pelayanan kita masih mengejar hormat manusia, ada satu waktu nanti saya percaya Tuhan akan tembak di bagian itu. Maka ini berhati-hati sekali. Segala kesuksesan kita, keberhasilan kita, apakah itu kaitannya dengan pelayanan, karir, profesi, apapun itu, jangan pernah mengejar hormat manusia. Karena Tuhan pasti tidak menginginkan hal itu terjadi bagi anak-anaknya. Dia akan tembak di tepat sasaran. Saya merasakan hal itu, sampai akhirnya saya mengatakan di hadapan Tuhan saat itu, "Tuhan, terima kasih Engkau sudah menghancurkan hatiku, dan mulai dari hari ini saya akan belajar untuk tidak mengejar hormat manusia." Apa kaitannya dengan introitus? Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati.
Lalu kemudian apa yang saya rasakan ketika Tuhan menembak tepat di sasaran, saya justru merasakan kehidupan yang baru. Hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Hidupnya totalitas hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini adalah kemerdekaan yang sejati. Yuk kaitkan dengan apa yang kita lakukan. Seandainya kita mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan dengan penuh rasa syukur seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Itu lebih besar bobotnya daripada kita mengerjakan untuk menyenangkan atasan. Karena nanti yang ngasih reward bukan manusia tetapi Tuhan. Mari kita melayani Tuhan bukan untuk mengejar hormat semu manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak hanya terfokus kepada pelayanan gerejawi saja. Adik-adik, pemuda, remaja bisa juga mengaplikasikannya dalam hidup hari lepas hari. Ketika passionmu mengerjakan sesuatu dan tujuanmu untuk mengejar hormat atau pujian manusia, berhentilah. Lakukan passionmu seperti engkau mengejar hormat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal kita untuk kita melanjutkan aktivitas dan mengerjakan bagian kita dengan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala masa dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan mengaminkan ini semua dengan menaikkan pujian dari NKB 85 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya. Masuk dunia gelap penuh gelap.
Kita membawa syafaat kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih sebab firman-Mu yang kami renungkan bersama telah memberkati kami pada hari ini. Kami diingatkan untuk tidak bermegah dan menyombongkan diri dengan kecongkakan di hadapan manusia, mengejar hormat semu saat kami melayani Tuhan dan melakukan sesuatu hal yang baik. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk menyenangkan-Mu saja, Tuhan. Dan ampuni kami jika selama ini sikap kami jauh daripada apa yang kami renungkan bersama. Ubahlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan. Engkau yang mau melayani kami, Engkau yang mau berkorban bagi kami karena kasih-Mu yang besar itu. Dan karena Engkau tidak mengejar hormat semu, pujian dari manusia atau penguasa saat itu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tetap terjadi sampai dengan hari ini. Engkau menganugerahkan bagi kami kesehatan, keselamatan. Dan terkhusus bagi hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini. Untuk Bapak Oskar Akulas, untuk Bapak Hisar Banjarnahor. Berterima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu, Engkau mengizinkan melewatkan 1 tahun pertambahan usia. Dan ajar kami menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagah kami, hanya oleh anugerah Tuhan saja. Dan mohon kiranya Tuhan menambahkan hikmat pengetahuan yang benar bagi kami masing-masing, dan terkhusus bagi para hamba-Mu yang berulang tahun. Kesehatan Tuhan anugerahkan, keselamatan Tuhan anugerahkan. Dan setiap pergumulan persoalan Tuhan mendahuluinya, mengerjakan bagian yang mereka tidak bisa lakukan dengan kuasa dan kasih-Mu. Mereka dimampukan melewati persoalan yang ada. Lindungi dalam segala hal Tuhan, mara bahaya bahkan maut. Juga ketakutan yang masih menghantui kami masing-masing, yaitu virus COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan, yang kami upayakan Tuhan, berkat-Mu tidak terbatas dari apa yang kami lakukan, sebab berkat Tuhan melampaui akal dan pikiran kami. Bukakanlah bagi kami Tuhan tingkap-tingkap berkat-Mu, dan saat kami diberkati, kami menjadi saluran-saluran berkat bagi sesama kami dan bagi gereja-Mu. Kami juga mohonkan campur tangan Tuhan jika dalam kehidupan kami terjadi perselisihan, hubungan yang kurang harmonis. Engkau hancurkan ego kami, berikan kami kerendahan hati untuk memberikan pengampunan dan memohon maaf jika kami melakukan kesalahan, sehingga pemulihan boleh terjadi dan Tuhan mengerjakan dengan ajaib. Kehidupan kami, hubungan kami yang retak dipulihkan kembali. Jika kami dalam persoalan kelemahan tubuh Tuhan, kami meyakini bahwa tangan kuasa Tuhan tidak terbatas dan melampaui logika kami. Jamah dan pulihkan kami dari segala sakit penyakit dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Bapa, jika kami dalam kekhawatiran untuk hari esok, ingatkan kami akan firman Tuhan bahwa Engkau memperhatikan bunga bakung dan burung pipit. Lebih daripada itu, Tuhan pasti memperhatikan kami. Kami tidak akan mendahulukan kekhawatiran kami melampaui iman kami, Tuhan. Tuhan memberkati kami, agar kami boleh melihat rencana dan rancangan Tuhan di balik persoalan yang kami hadapi dan di balik kekhawatiran yang kami
rasakan. Kami mempertaruhkan kehidupan kami dan masa depan kami, anak cucu kami, dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk penanganan COVID-19 yang masih menjadi persoalan bersama. Bangsa dan negara ini terlumpuhkan karena pandemi yang ada. Kami meyakini bahwa Tuhan memulihkan keadaan ini dan sedang mengerjakannya bagi kami. Untuk perekonomian terkhusus di Pulau Bali ini Tuhan, mari Tuhan campur tangan dan pulihkan keadaan ini. Yang berjuang di garda-garda terdepan penanggulangan COVID-19 Tuhan, Engkau melindungi mereka dan keluarga mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk pemerintah pusat sampai dengan pelosok. Engkau hadirkan hikmat-Mu dalam hati mereka, sehingga setiap keputusan kebijaksanaan berasal daripada kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga membawa rasa syukur kami pada hari ini lewat pelayanan-pelayanan kami persembahkan bagi-Mu. Melalui para hamba-Mu majelis, pemain musik, multimedia, dan semua yang terlibat pelayanan hari ini boleh terjadi. Kami tidak akan membawa ego kami, mengejar hormat manusia, melainkan kami melakukannya dengan penuh rasa syukur, karena berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan melampaui apa yang kami persembahkan bagi-Mu. Berkati kehidupan para hamba-Mu majelis, berkati pemain musik, pemandu pujian, multimedia, dan semua yang terlibat. Apa yang kami lakukan, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan perhitungkan kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, karena Bukit Palma menjadi gereja yang tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami terbuka untuk Tuhan melihat hati kami dan memperbaiki sikap kami. Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan persekutuan kami Bukit Palma Sanggulan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Demikianlah segala keterbatasan kami, dan akhirnya kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membawa rasa syukur kita dalam wujud persembahan yang kita kumpulkan melalui pujian Kidung Jemaat 393.
Mari kita berdoa. Sebagian kecil dari berkat Tuhan kami persembahkan kembali Tuhan. Kami tahu bahwa berkat Tuhan melampaui apa yang kami mampu berikan bagimu. Namun biarlah apa yang terkumpul ini Tuhan urapi dan berkati. Untuk menjadi saran yang memuliakan Tuhan lewat pelayanan gerejamu. Tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan beri hati yang takut akan Engkau. Agar menggunakan berkat Tuhan ini dengan bijaksana. Dan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mengucap syukur senantiasa. Dan memohon campur tangan-Mu untuk kami juga memakainya, menggunakannya dengan hikmat. Engkau pakai hidup kami juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan juga bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah yang kami bisa haturkan bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan dengan berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah ini melalui pujian. Pulanglah dengan sejahtera, arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Kristus Tuhan dan melalui persekutuan, pertolongan Allah Roh Kudus, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.